Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Baik, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan modul Nusantara di kelas inspirasi yang kedua. Uh, Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji Sumarti SPD MPD selaku narasumber narasumber pada kelas inspirasi kedua hari ini, yaitu tentang kita akan belajar banyak tentang kebudayaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian Mas Alma selaku mentor teman-teman mahasiswa dan peserta pada sore hari ini. Hari ini kita akan banyak belajar ya, setelah teman-teman di pertemuan yang sebelumnya sudah belajar tentang kebudayaan Yogyakarta, mulai dari sejarah. Minggu kemarin sudah belajar dengan Pak Kuncoro tentang sejarah Yogyakarta. Kemudian sebelum-sebelumnya juga kita sudah belajar banyak tentang mulai dari keraton, mulai dari UNJ, kemudian mulai dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jogja. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber, yaitu Bapak Ji Sumardi, akan menyampaikan tentang Keraton Yogyakarta mulai dari sejarah dan kebudayaannya. Setelah nanti kita akan berdiskusi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya jawab, bertanya silahkan nanti bisa bertanya kepada beliau. Oke, baik, sebelum kita ke Pak Sumardi ya, saya akan mengenalkan dulu Pak narasumber kita hari ini, seorang abdi dalam dari Keraton Yogyakarta. Nama beliau adalah Haji Sumardi SPD MPD. Nama abdi dalam adalah MRZ Haji Wasito Hadijoyo SPD MPD. Beliau seorang abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kelahiran Bantul 12 Agustus 1955. Riwayat pekerjaan beliau adalah guru sekolah dasar di Kabupaten Bantul, kemudian kepala sekolah di SD di Kabupaten Bantul, kemudian terakhir adalah pengawas SD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Kemudian beliau hari ini adalah seorang abdi dalam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama. Waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau. Monggo Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu. Mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa Merdeka antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang saya hormati yang ada di UNJ. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya adalah abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nama asli yaitu Haji Sumardi SPD MPD dan mendapat nama kekancingan dari Keraton Yogyakarta menjadi Mas Rio Haji Wasito Hadijoyo SPD MPD. Dengan pangkat yaitu Mas Rio, itu adalah Bupati Anom. Saya mengabdi sudah lama dan inspirasi saya di Keraton Yogyakarta adalah untuk menuntut ilmu tentang kebudayaan Keraton Yogyakarta
Karena apa? Karena adalah sangat penting sekali apabila saya tidak mengikuti dan taat tunduk pada Keraton Yogyakarta, berarti saya adalah orang yang tidak percaya pada keraton atau bekti pada Keraton Yogyakarta. Anak saya 4 dan semuanya alhamdulillah sampai hari ini semuanya sudah mendapat pekerjaan dan semua sudah bisa bekerja, karena kalau dari saya adalah mencari ketentraman dan ketenangan untuk mengabdi di Keraton Yogyakarta. Jadi abdi dalam Keraton Yogyakarta itu tidak orang-orang yang terpandang, itu adalah orang dari bawah sampai orang-orang yang berpangkat tinggi. Artinya itu adalah semuanya hanya mencari ketentraman dan mengikuti ngerso dalem Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sekarang ini, dan sejak dulu dari Keraton Yogyakarta sejak Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itu ikhtiar saya untuk ikut dan mentaati dan patuh kepada Keraton Yogyakarta. Jadi kebudayaan adalah bermacam-macam sekali, banyak sekali budaya Yogyakarta yang semuanya adalah untuk peningkatan dan ketentraman, untuk menuntut persatuan dan kesatuan, khususnya di Yogyakarta, umumnya pada negara kita Republik Indonesia. Maka dari itu, dari mahasiswa yang saya hormati, kalau Anda merasakan dan Anda mengikuti tentang kebudayaan Yogyakarta, itu adalah sangat menenteramkan hati dan bisa merasakan untuk mengolah rasa hati, dan itu adalah semuanya untuk menuju ketentraman dan kesejahteraan dari orang tua sampai anak cucu nanti. Contohnya umpamanya itu semuanya tidak ada yang, kalau abdi seperti saya tidak ada yang digaji dan tidak ada bayaran sepeser pun, tetapi adalah untuk mengikuti hati saya dan hati semuanya, itu adalah semuanya untuk mencari kebarokahan yang dinamakan di Yogyakarta itu kebarokahan Sultan yang sekarang ini, yaitu tentang orang-orang yang mengikuti di situ, abdi-abdi dalam di situ adalah banyak sekali, bukan hanya dari Yogyakarta dan Bantul saja, tidak, tetapi dari penjuru, dari Surabaya banyak, dari luar Jawa banyak, dari Jakarta banyak, dari Cilacap dan seluruh Indonesia, dan semuanya itu tujuannya adalah untuk mengabdi, dan di situ diajarkan dan diberi cara bagaimana untuk meningkatkan, untuk menambah iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya orang Islam saja, tetapi itu banyak dari keragaman agama, dari Hindu banyak, dari Kristen, Katolik, Konghucu juga ada. Dan semuanya itu adalah untuk mencari kesejahteraan, mencari ketentraman hati pada dirinya masing-masing. Tuh. Saya dilahirkan di Bantul pada 12 Agustus 19. Jadi saya sudah bekerja untuk bekerja mengabdi kepada negara itu sudah 60 tahun, dan saya sudah pensiun,
7 tahun. Dan sampai sekarang saya sudah pensiun 7 tahun. Dan saya bekerja yaitu dari SD, guru SD sampai kepala sekolah, sampai pengawas. Dan itu semuanya adalah saya jalani dengan hati yang teguh, percaya diri, dan itu adalah semuanya untuk mencari hati tentram. Ternyata mengikuti abdi dalam Yogyakarta, abdi dalam Keraton Yogyakarta, itu adalah artinya abdi dalam abdi budaya, itu adalah sangat-sangat saya rasakan sangat-sangat tentram dan sungguh-sungguh sejahtera, walaupun itu semuanya bukan kehidupannya yang sangat terpenuhi segala sesuatunya, tetapi semuanya adalah itu ketentraman, dan semuanya dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberi kepada saya dan keluarga saya, dan semuanya adalah sejahtera bagi saya. Yang artinya sejahtera itu bukan semuanya banyak harta benda yang melimpah, bukan. Tetapi semuanya adalah kebutuhan bagi saya dan kebutuhan anak saya dan kebutuhan istri saya. Semuanya dapat terpenuhi, dan itu adalah semua sangat-sangat tentram pada kita, pada saya. Ternyata saya sangat-sangat percaya pada Allah, iman pada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi saya tetap mengabdi kepada budaya dari Keraton Yogyakarta yang membawa saya untuk merasa tentram, sejahtera, dan sebagainya. Ternyata semuanya itu adalah Allah Tuhan yang kuasa sangat-sangat memberi pada saya dan keluarga saya tentram. Anak saya 4. Yang pertama adalah sudah mempunyai anak, dia berat sekarang kerjanya sudah juga PNS, juga kepala sekolah. Dan yang kedua itu juga sudah PNS, dan semuanya sudah ada yang menjadi dosen dan sebagainya, dan itu adalah semuanya PNS. Tidak boleh, tidak semuanya adalah bisa dipenuhi dan bisa tujuan saya, permintaan saya dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya diberi ketentraman di hati saya, dan saya bisa mendidik anak saya, dan alhamdulillah sampai cucu saya sekarang sudah bisa saya rasakan. Yang kedua itu adalah sekarang, yang kedua adalah Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu yang sekarang adalah dilenggai atau yang menjadi sultan itu ada si Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, bisa juga disebut dengan istilah Ngarso Dalem atau Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yaitu Gusti Kanjeng yang beristrikan, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Mas. Gusti Sang Susinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu punya anak, yaitu 4. Gusti Raden Ayu Nurmalita Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Gusti Kanjeng Ratu yaitu Mangkubumi.
Yang kedua yaitu Gusti Raden Ayu Nur Magupito atau Gusti Kanjeng Ratu Condrogirono. Yang ketiga yaitu Gusti Raden Ayu Nur Komnari atau Dewi Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Yang keempat yaitu Gusti Raden Ayu Nurobro Juwito atau Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Yang kelima yaitu Gusti Raden Ayu Nurastuti Wijareni atau Gusti Kanjeng Ratu atau Gusti Raden Ayu Bendoro. Itu semuanya adalah putri semua. Dan itu adalah semuanya adalah putri. Tidak ada yang laki-laki. Maka dari itu, kalau kita membicarakan tentang budaya, tentang Keraton Yogyakarta, itu kita pintas dengan sisi luarnya dulu. Yaitu Keraton Yogyakarta itu didirikan 7 Oktober 1756 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 kira-kira 265 yang lalu. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Yogyakarta. Yogyakarta itu adalah dari kata Ngayojokarto dari bahasa Sanskerta, dan Jogja sama dengan atau pantes atau patut, dan karta itu adalah sampun. Kalau bahasa Indonesia itu adalah selesai atau akhir, atau dalam bahasa Jawanya itu rampung, katindakaken sae, aman, sae, tentram. Dalam bahasa Indonesia selesai menjalankan dan semuanya bagus, aman, serta tentram. Keraton Yogyakarta dibubar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1921 sampai tahun 1934 karena adanya gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1867. Pemugaran ditandai dengan adanya 4 tiang hitam dan 4 tiang putih. Itu semuanya adalah pemugaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Lalu luas keraton Yogyakarta atau luas keraton Yogyakarta Hadiningrat kurang lebih 1 kilometer persegi yang memanjang dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Alun-alun keraton pada zaman dahulu berfungsi untuk latihan perang atau untuk gladi para prajurit Keraton Yogyakarta. Pada bagian depan keraton terdapat 64 pohon beringin yang menandakan usia Nabi Muhammad SAW menurut kalender Jawa. Pada pilar yang ada dalam bangsal pagelaran berjumlah 63 buah yang juga menandakan usia Nabi Muhammad SAW menurut kalender Jawa. Nah, sekarang untuk melihat keadaan yang sekarang ini itu
semua para mahasiswa kalau datang ke alun-alun utara itu ada ringin urung atau ringin kembar, yaitu dari alun-alun lor itu ada ringin yang jumlahnya itu 2, yaitu ringin yang satu yang di sebelah barat itu disebut ireng kilen ingkang aran Kiai Dewandaru, yaitu dulu dari Majapahit. Kalau yang ringin yang kedua yang timur yaitu Kiai Wijoyondaru, dulu dari Pajajaran. Itu ringin yang ada sekarang ini. Simbol keraton yaitu mahkota, melambangkan tahta atau sayap, melambangkan rakyat. Jumlah sayap melambangkan jumlah pemugaran keraton. Lalu sayur dan mayur melambangkan kemakmuran, sedangkan kepala naga melambangkan tolak balak, dan terdapat tulisan HB, yaitu dalam tulisan Jawa yang berarti Hamengkubuwono. Kalau sekarang dinamakan itu adalah lambang yang dipakai di dada semua itu. Kalau abdi dalam itu mengatakan itu namanya adalah Hobo, yaitu Hamengkubuwono. Kalau Anda mahasiswa itu melihat semuanya itu ada yang jumlahnya 9 dan sekarang itu adalah jumlahnya sayap itu ada 10. Itu adalah menunjukkan Hamengkubuwono yang ke-10. Lalu bagian-bagian Keraton Yogyakarta yang pertama adalah pelataran Pagelaran. Yang kedua adalah pelataran Kemandungan Lor. Yang ketiga adalah pelataran Bangsal Srimanganti. Yang keempat adalah halaman Bangsal Kencono. Lalu di situ ada yang kelima itu halaman Kemagangan. Lalu yang keenam adalah Kemandungan Kidul. Yang ketujuh adalah halaman Siti Inggil Kidul, yaitu pada alun-alun selatan. Kalau melihat Pagelaran, yaitu ada Bangsal Pemandengan, yaitu di depan itu di sebelah selatan alun-alun, yang artinya itu adalah tempat ngerso dalem atau sultan yang pertama sampai sekarang adalah untuk melihat prajurit, yaitu dalam gladi atau dalam latihan prajurit keraton. Lalu bangsal pengupit, yaitu bangsal pengapit, yaitu tempat yang digunakan untuk tempat menyimpan pakaian adat, yaitu adat khususnya adat Keraton Yogyakarta sejak dulu sampai sekarang. Itu adalah bangsal pengapit. Lalu ada bangsal pacikeran, yaitu bangsal tempat jaga para abdi dalam yang bertugas mengeksekusi kepada para tahanan, sedang pelaksanaannya ada di alun-alun utara. Itu adalah pada zaman penjajahan Belanda. Lalu bangsal Pagelaran, yaitu bangunan tanpa dinding
yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan atau upacara adat keraton, misalnya upacara grebeg, karena pada tiap-tiap tahun itu ada upacara grebeg atau sekatenan yang itu satu tahun 2 kali, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Lalu bangsal pengrawit yaitu bangsal yang digunakan sebagai pelantikan Mahapatih. Jadi kalau ada patih yang akan dilantik sesudah lengser patih itu lengser, lalu ada bangsal pelantikannya di bangsal pengrawit. Tuh, lah inilah bangsal pagelaran. Jadi bangsal pagelaran itu adalah ada bangsal pemandangan atau ada juga yang bangsal pagelaran itu nama bangsal pasewakan, papan untuk patih dalem lan pengageng kraton di dalam pasewakan ageng. Itu adalah bangsal pagelaran. Jadi kalau para mahasiswa melihat dan nanti membuktikan, bisa datang ke Keraton Yogyakarta yang semuanya adalah untuk menyaksikan bangsal. Bedanya bangsal dan gedung. Kalau di Keraton Yogyakarta itu adalah gedung, itu adalah ada gedung yang tertutup, ada temboknya, itu adalah gedung yang namanya tertutup. Kalau bangsal itu adalah terbuka untuk semuanya adalah untuk musyawarah para abdi dalam dan pertemuan para abdi dalam semuanya. Lalu bangsal yang ketiga itu adalah bangsal pengrawit, yaitu adalah tempat duduk ingkang yang lenggah sinowoko ngarso dalem, yaitu di situ ada pelanggahan wujud selo bilang, yaitu Sri Sultan sarta para putra mahkota pada waktu itu mewisuda pepatih dalem atau patih pengageng kraton. Sampai sekarang pada bangsal pengrawit itu mulai dari tahun 1942 itu tidak dipakai. Lalu ada setinggil lor. Kalau bangsal semuanya itu adalah bangsal maguntur tangkil, itu adalah bangsal maguntur tangkil, yaitu bangsal yang terdapat di bagian tengah bangsal setinggil, dan bangsal ini terdapat singgasana raja, yaitu yang duduk tidak lain hanya adalah Sri Sultan, yaitu yang bangsal ini terdapat hanya untuk raja atau Sultan Yogyakarta. Lalu Balembang, yaitu digunakan untuk menyimpan 2 perangkat gamelan, yaitu gedungnya itu adalah gedung Pak Balembang. Itu adalah tempat untuk menyimpan 2 perangkat gamelan sekaten yang dibunyikan setiap maulud. Terdapat 2 gamelan, yaitu
Kiai Guntur Madu dan Guntur Nogowilogo. Lalu yang selanjutnya Bangsal Sitinggil, tempat yang digunakan untuk tempat penobatan raja dan tempat pisowanan agung, yaitu Bangsal Setinggil yang itu di dalam keraton, yaitu hanya untuk tempat pisowanan agung dan tempat penobatan. Lalu Bangsal Witono, bangsal ini digunakan untuk menempatkan pusaka-pusaka utama keraton pada waktu dilangsungkan upacara penobatan raja dan pada waktu upacara grebek atau maulud tahun Jawa, yaitu tempat pusaka-pusaka keraton yang digunakan atau waktu dilangsungkan upacara penobatan raja. Lalu di dalam pusaka keraton itu adalah nanti kalau para mahasiswa mengetahui dan akan melihat, yaitu pusaka-pusaka keraton itu adalah banyak sekali dan bermacam-macam, dan itu semuanya adalah untuk, kalau saya itu adalah untuk menambah sugesti, bukan untuk kekebalan dan bukan untuk membunuh orang, itu adalah untuk namanya kalau dalam bahasa saya itu adalah piandel jati diri, yaitu pusaka keraton. Jadi kalau abdi dalem itu semuanya pakai pusaka, pakai yang dinamakan keris, itu hanya yang dibolehkan memakai pada pisowanan atau sowan bekti itu hanya dari Wedono sampai ke atas. Saya lanjutkan. Bangsal Sasono Inggil. Bangunan ini menghadap ke arah selatan, terletak di sebelah utara alun-alun kidul. Jadi kalau para mahasiswa dan kalau Pak Umum itu Bangsal Sasono Inggil itu tidak kalau melihat itu tidak menghadap ke arah selatan, tapi semuanya itu akan percaya bahwa keraton itu menghadap ke utara karena itu adalah bangunan itu terletak di sebelah utara alun-alun kidul, yaitu Keraton Yogyakarta. Lalu untuk halaman Siti Inggil Kidul, itu. Lalu pelataran Pagelaran. Pelataran Pagelaran, Bangsal Kori itu tempat jaga para abdi dalem Kori dan abdi dalem jaksa yang menyampaikan permohonan maupun pengaduan rakyat kepada sultan, yaitu pada Bangsal Kori, yaitu di sebelah di pelataran Pagelaran. Lalu ada Regol Brojonolo, yaitu pintu gerbang yang menghubungkan antara halaman Siti Inggil Lor dengan halaman Kemandungan Lor. Itu ada, kalau Anda akan datang ke situ dan itu akan melihat dan akan masuk melalui Regol
Brojonolo, dan di situ ada naga yang besar, dan di situ ada Anda akan melihat. Lalu balai angun-angun digunakan untuk menyimpan pusaka, tombak, dan Kiai Suro angun-angun, yaitu khusus itu. Balai angun-angun digunakan untuk menyimpan pusaka, tombak, Kiai Suro angun-angun. Lalu selanjutnya itu adalah Tarub Agung. Digunakan sebagai tempat tunggu bagi tamu-tamu sultan yang menghadiri upacara resmi di Sitinggil sebelum mereka diterima sultan. Jadi kalau sultan Keraton Ngayogyo Hadiningrat menerima tamu itu tidak langsung ditemoni atau itu harus semuanya menunggu di Tarub Agung, yaitu di Sitinggil sebelum mereka diterima sultan. Itu adalah Tarub Agung, yang semuanya ini adalah Anda akan melihat di situ adalah Balai Angun-Angun, Regol Brojonolo, dan Bangsal Manguntur Tangkil. Di situ kamu akan melihat langsung semua yang ada bangunan di Keraton Ngayogyo Hadiningrat. Lalu pelataran Kemandungan Lor. Di situ ada semuanya adalah bangsal. Yang pertama adalah bangsal Ponconiti, yaitu berfungsi sebagai ruang sidang pengadilan keraton, dan itu adalah merupakan bangunan yang berada di bagian tengah halaman Kemandungan Lor. Itu adalah sebagai ruang sidang pengadilan keraton, yaitu di bangsal Ponconiti. Lalu ada bangsal Pacaosan. Tempat ini adalah untuk jaga bagi para abdi dalam keraton yang sedang melaksanakan tugas ronda. Bangsal ini ada sepasang, yakni berada di kanan dan kiri dari Regol Sri Manganti. Itu adalah semuanya adalah untuk menjaga atau ronda pada waktu itu, dan semuanya adalah kalau sekarang dinamakan sip-sipan, jadi tugasnya masing-masing itu di Regol Sri Mangarti. Regol Sri Mangarti, lalu ada pelataran bangsal Sri Manganti. Bangsal Sri Manganti digunakan sebagai tempat sultan atau tempat sultan menyambut kedatangan tamu yang penting. Jadi kalau sultan itu menerima tamu, itu kalau tamu-tamu pada zaman dulu dan sekarang itu adalah tamu-tamu yang penting, bukan tamu-tamu yang berhubungan dengan keadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu ada bangsal Trajumas, yaitu tempat bagi para pejabat istana yang bertugas mendampingi sultan, yaitu di bangsal Trajumas. Jadi semuanya adalah bangsal Trajumas itu adalah tempat
bagi para pejabat istana yang bertugas mendampingi sultan. Lalu ada di sana ada patung raksasa, yaitu Dwaropala. Dwaropala itu ada patung raksasa, yaitu asal itu dibuat dari batu. Terdapat sepasang patung, yaitu Kingkorolobo yang terletak di timur depan, itu adalah Kingkorolobo. Lalu depan Regol Donopratopo dan Balaupato itu di sebelah barat. Jadi sebelah barat Regol Donopratopo. Lalu Regol Donopratopo yaitu pintu gerbang yang menghubungkan antara halaman Sri Manganti dengan halaman Bangsal Kencono, yaitu masuk itu dipisahkan dengan Regol Donopratopo. Itu menghubungkan antara halaman Sri Manganti dengan halaman Bangsal Kencono. Lalu dari mahasiswa yang saya hormati yang UNJ, yaitu selanjutnya yaitu halaman Bangsal Kencono. Nah, sekarang gedung. Itu ada Gedung Purworetno. Gedung Purworetno yaitu kantor pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan sekarang berfungsi sebagai kantor Kawedanan Ageng, yaitu Sri Wandowo. Yaitu gedung sekarang Gedung Purworetno sebagai atau tempat atau kantor Kawedanan Ageng Sri Wandowo. Lalu ada Gedung Jeni. Kalau Gedung Jeni itu kalau kita itu gedung kuning Jeni. Itu luas sekali, yaitu berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan sekarang sebagai kantor pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu adalah tempat keraton, tempat kantor dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau Sultan sekarang. Lalu Bangsal Kencono yaitu berfungsi sebagai tempat singgasana raja dalam kesehariannya, juga ketika digelar upacara-upacara penting. Itu jadi ada upacara-upacara penting itu adalah di Bangsal Kencono. Lalu Bangsal Proboyekso, yaitu Bangsal Proboyekso, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan senjata-senjata pusaka keraton. Yaitu kalau senjata-senjata keraton itu banyak sekali dan disimpan di Bangsal Proboyekso, yaitu untuk menyimpan senjata atau pusaka keraton. Lalu Bangsal Manis itu berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pesta atau perjamuan bagi keluarga istana,
juga ketika sultan sedang menjamu tamu-tamu penting. Jadi di Bangsal Manis ini adalah tempat untuk menjamu tamu agung dari keluarga keraton, juga keluarga istana, untuk menjamu para tamu itu, yaitu di Bangsal Manis. Lalu ada Keputren. Keputren itu adalah tempat tinggal bagi putri-putri raja yang belum menikah. Itu adalah di tempat atau di gedung, itu namanya Keputren, tempat untuk anak putra raja yang putri. Lalu sekarang kita melihatkan halaman Bangsal Kencono. Bangsal Kencono ada yaitu Masjid Panepen. Kalau masjid, kalau di keraton namanya Masjid Panepen, yaitu berfungsi untuk menjalankan ibadah sholat bagi keluarga istana dan para abdi dalem. Juga Masjid Panepen ini dipakai untuk pelaksanaan acara ijab kabul dari pernikahan putra-putri sultan. Jadi fungsinya Masjid Panepen itu adalah untuk nyepi, untuk menghubungkan, untuk kalau yaitu nek bahasanya bahasa kita itu adalah nyepi, untuk berhubungan langsung pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ akan bisa melaksanakan itu. Lalu ada Keraton Kilen. Jadi sebelah barat Bangsal tadi itu ada Keraton Kilen yang tempat tinggal bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama keluarganya. Jadi keluarga Sultan itu ada bertempat tinggal di Keraton Kilen bersama keluarganya. Lalu gedung kantor Parentah Ageng. Jadi Keraton Yogyakarta itu adalah punya gedung kantor Parentah Ageng, yaitu berfungsi sebagai kantor pejabat yang berwenang menyampaikan perintah sultan kepada semua abdi dalem yang ada di keraton, yaitu pusatnya adalah di gedung kantor Parentah. Lalu ada Bangsal Mandala Sana, yaitu berfungsi untuk pantas bagi para pemain musik. Jadi di sana adalah Mandala Sana itu adalah tempat kalau di situ keraton punya hajat, punya acara-acara yang sangat penting, itu para penari, para penari pemain musik itu nanti akan kumpul di Bangsal, yaitu Bangsal Mandala Sana. Lalu
ada jadi ke utara Regol Brojonolo ke utara itu akan melihat bangsal kotak, yaitu tempat bagi para penari keraton yang sedang menunggu giliran pentas. Jadi nanti di dalam bangsal Mandala sana itu adalah tempat untuk berkumpulnya, lalu nanti kalau sudah siap nanti menunggunya di bangsal kotak untuk menunggu gilirannya pada waktu dia akan pentas, yaitu di bangsal kota. Lalu ada gedong gongso. Gedong gongso, yaitu gongso itu kalau bahasa Jawa itulah gongso, kalau bahasa itu gamelan, kalau nasional adalah musik yang asalnya dari besi, yaitu namanya gongso atau gamelan. Yang gamelan itu disimpan khusus, yaitu di gedung gongso. Contohnya tadi ada gamelan-gamelan yang untuk melaksanakan pada hari-hari besar grebek, yaitu menyimpannya di sana. Lalu sekarang kita akan melanjutkan, kalau nanti Anda akan tahu, nanti akan melihat keadaan Keraton Yogyakarta itu semuanya sekarang masih tegak dan bersih. Sekarang halaman Bangsal Kencono. Lalu Bangsal Kencono itu ada kesatrian. Kesatrian itu tempat tinggal bagi para putra-putri sultan yang belum menikah. Ya, jadi putra-putri sultan yang belum menikah itu adalah sudah menginjak dewasa, yaitu tempat tinggalnya yaitu di kesatrian. Lalu gedung kaca, bangunan baru yang berfungsi sebagai museum pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu gedung kaca, yaitu masuk gedung Regol Brojonolo ke utara, lalu ke timur, lalu masuk di situ ada museum atau gedung kaca. Akan melihat yaitu museum dari Sultan yang ke-9 dari awal sampai dia wafat. Dua bermacam-macam sejarahnya ada di sana. Lalu Dono Nartopuro, yaitu berfungsi sebagai kantor bendahara keraton. Dan dari bendahara keraton, jadi kalau kita mengatakan itu adalah keuangan keraton, yaitu sebagai kantor bendahara keraton. Lalu gedung patean, tempat bagi para abdi dalam keraton yang bertugas membuat minuman untuk keluarga raja. Jadi bukan gedung tempat pateh, itu adalah tempat patehan. Tempat para abdi dalam keraton yang bertugas membuat minuman untuk keluarga raja. Jadi itu tersendiri, yaitu di gedung patean. Lalu ada Regol Kemagangan.
pintu gerbang yang menghubungkan antara halaman Bangsal Kencono dengan halaman Kemagangan, yaitu namanya Regol Kemagangan, yaitu di Bangsal Kencono dengan menghubungkan dengan antara gerbang menghubungkan antara halaman Bangsal Kencana dengan halaman Kemagangan. Itu. Lalu kita akan menginjak melihat yaitu halaman Kemagangan, yaitu Panti Pareden. Panti Pareden bangunan yang digunakan untuk membuat gunungan sekaten. Ya. Tiap-tiap hari besar itu adalah ada sekaten. Kalau asal kata dari sahadaten, sekaten. Itu ada pembuatannya gunungan. Kalau itu kan untuk merayakan itu ada dua, yaitu grebek biasa dan grebek dal. Kalau grebek biasa itu tiap tahun, kalau grebek dal itu 8 tahun sekali, dan gunungannya itu berbeda, 5 dan 6 gunungan. Di gunungan itu bermacam-macam hasil bumi yang ada di Yogyakarta dibuat untuk menggambarkan bahwa Yogyakarta itu adalah makmur, sejahtera, dan banyak penghasilan dari apa saja. Ada klior, ada bawang, ada bawang merah, ada terong, ada cabai, dan itu akan melihat cabai yang banyak ditanam, kan itu semuanya menggambarkan bahwa daerah Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta Hadiningrat itu adalah sangat-sangat sejahtera dan tentram. Itu adalah untuk setahun 2 kali, yaitu untuk membuat atau gunungan untuk merayakan sekaten. 2 tahun ini hanya para abdi dalam saja yang mengadakan, karena baru ada cobaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu COVID-19. Lalu Bangsal Kemagangan, tempat untuk menyelenggarakan acara Bedol Songsong. Acara tersebut berupa pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan disaksikan langsung oleh raja, yaitu Sultan, duduk di atas selo gilang, yaitu Bangsal Kemagangan. Lalu Regol Gadung Mlati. Regol Gadung Mlati itu adalah pintu gerbang yang menghubungkan antara halaman Kemagangan dengan halaman Kamendungan Kidul, yaitu adalah Gadung Mlati. Para mahasiswa yang terhormat,
saya berhenti sebentar, kemungkinan ada atau kita lanjutkan dulu, nanti kalau sudah sudah selesai kita akan untuk sambung rasa atau tanya jawab yang khususnya mengenai kebudayaan atau Keraton Yogyakarta. Saya lanjutkan dulu, lalu tadi sampai Kamandungan, kalau nggak salah tadi sampai Kamandungan Kidul. Bangsa Kamandungan Kidul yaitu terletak di tengah halaman Kamandungan Kidul. Jadi para mahasiswa kalau masuk keraton dari sebelah Pasar Ngasem dari barat, masuk langsung itu akan masuk ke utara atau Regol, lalu yang ke selatan adalah Kamandungan, yaitu Kamandungan Kidul. Tapi di sana adalah ada Regol Kamandungan, yaitu Regol itu adalah Kamandungan pintu gerbang yang menghubungkan halaman Kamandungan Kidul dengan halaman Setindil Kidul. Lalu ada bangsal Pacaosan, yaitu tempat jaga para abdi dalem keraton yang sedang melaksanakan tugas ronda. Itu adalah ada bangsal Pacaosan. Itu akan saya lanjutkan untuk tadi belum kita kenalkan, yaitu dari Keraton Yogyakarta. Itu adalah tadi sudah saya kenalkan, ada ringin 2, tetapi Keraton Yogyakarta itu ada beteng. Betengnya itu adalah dilingkari oleh beteng. Betengnya itu tinggi dan itu ngubengi ke Daton atau Keraton Yogyakarta. Dan itu ada semuanya adalah dari beteng utara ke barat, ke selatan, ke timur, lalu nanti ke utara akan kembali ke depan utara atau sampai alun-alun. Nah di situ itu ada tanaman, yaitu hanya ada gedung betengnya itu hanya ada plengkung atau regol. Dengan jadi regolnya itu ada 5. Yang satu adalah plengkung Nirboyo, tadi dari timur itu adalah, kalau sekarang Nirboyo itu adalah plengkung Gading atau regol masuk ke selatan. Lalu Jogoboyo, plengkung Jogoboyo itu adalah di Taman Sari di barat. Lalu ada plengkung Jogosuro. Plengkung Jogosuro itu adalah di Ngasem. Dan plengkung Tarunosuro yaitu Wijilan. Wijilan di sebelah utara. Lalu ada plengkung Madyosuro yaitu Gondomanan. Sekarang tidak ada plengkungnya, tapi itu regol juga. Jadi beteng Keraton Yogyakarta itu ada 5 regol. Dan di sana kalau akan melihat tadi ringennya ada 2 kembar,
Lalu Anda kalau melihat di Beteng, dulunya itu ada jagang jero tur banyune bening di sebelah di sebelah luar Beteng, di dalam Beteng itu ada jagang yaitu kolam dan itu airnya sangat jernih sekali. Itu tambah dari saya mungkin kita ada silakan kalau Anda akan mungkin ada yang menambah atau ada yang belum jelas dan ada yang nanti akan menyaksikan, silakan kepada mahasiswa yang terhormat. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Sumardi yang telah memberikan paparan presentasi ke kita semua ya. Kemudian kita akan ke sambung dengan pertanyaan, diskusi, tanya jawab ataupun tadi ngudoroso ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ngudoroso itu curhat. Jadi silahkan teman-teman, mungkin karena ini adalah kelas inspirasi, artinya ya narasumber akan memberikan inspirasi. Tadi beberapa sudah dijelaskan tentang inspirasi bahwa kebanyakan abdi dalam itu memang mengabdi ke keraton itu tidak didasarkan pada materi semata, harta semata, yang itu sangat kontras sekali dengan kehidupan hari ini yang cenderung lebih kapitalis ataupun materialis ya. Sedikit-sedikit harus diukur dengan materi atau benda. Jadi sebagai sebuah local wisdom atau kearifan lokal bahwa salah satu hal yang mendasari para abdi dalam mengabdikan ke Keraton Yogyakarta adalah untuk memperoleh tadi ketentraman, keberkahan dari sultan, walaupun mungkin tidak digaji ataupun gajinya sedikit atau bahkan tidak diberikan gaji, tapi dilandaskan pada keikhlasan dan keberkahan, mencari berkah, ngalap berkah kalau orang Jawa bilang. Itu silahkan teman-teman bisa raise hand ataupun bisa langsung open mic ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan ditanggapi oleh Bapak Sumardi. Silahkan teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan atau chat ya, mungkin terkait dengan sisi dari afektif kita, sisi dari sikap kita bagaimana terkait dengan kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ataupun sopan santun dan sebagainya. Oke, baik, di sini sudah ada Mbak Asmaul Husna yang raise hand. Silahkan Mbak Asmaul Husna. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sumardi. Jadi begini Pak, terkait dengan tadi katanya untuk mengabdi pada keraton kan secara garis besarnya dilakukan secara ikhlas gitu Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah gimana sih kiat-kiatnya supaya kita tuh bisa melakukan sesuatu itu dengan ikhlas? Karena jujur saya sebagai seorang mahasiswa saja ketika ada pengabdian masyarakat itu karena ada sesuatu yang ingin didapatkan makanya mau ikut pengabdian masyarakat gitu. Gimana Pak kiat-kiatnya? Mungkin karena Bapak juga pengalaman hidupnya lebih banyak gitu dari kami kan masih masih mula-mula gini Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Oke, baik, bisa dijawab ya Pak Mardi ya. Silahkan Pak Sumardi. Langsung saya jawab. Memang semua orang hidup di dunia itu adalah hanya dilandasi dengan ikhlas. Kalau semuanya itu dengan niatnya dengan tidak ikhlas, nanti timbulnya hasilnya juga tidak baik. Contoh, umpamanya kita menolong seseorang, itu kita tidak mengharapkan sesuatu. Itu sudah niat yang ikhlas. Dan itu kita tolong sampai dia kebutuhannya, umpamanya kecelakaan di jalan, yuk kita tolong dengan ikhlas, jangan setengah-setengah. Dan itu dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, itu langsung nanti akan diberikan kelebihan dari keikhlasan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kita harus mengolah rasa. Jadi hati.
Kalau hati kita itu sudah merasakan dengan ikhlas, karena di dunia ini yang kita lihat, yang kita jalani, itu adalah semuanya adalah ujian dari Allah. Betulnya itu. Kalau itu ujian dari Allah, kita tanggapi dengan ikhlas dan tenang, ujiannya itu akan lolos dan akan menimbulkan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita. Jadi semuanya dijalankan dengan secara ikhlas, niat ikhlas. Memang kalau ikhlas itu semuanya banyak yang tidak senang dan tidak akan membantu dalam keikhlasan. Karena pada sekarang ini dan dulu, tapi sekarang sudah kelihatan sangat-sangat nyata. Itu tidak ada yang tidak akan, ya banyak yang tidak menolong itu tidak ikhlas, dan itu harus kita masukkan di dalam hati kita, rasa kita. Kalau kita menolong dengan ikhlas dan baik, itu nanti akan mendapatkan yang lebih dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu jawaban saya. Kalau saya memang sejak dulu adalah sejak sekolah itu semuanya kita hidup dengan keadaan apa adanya dan keikhlasan dari hati kita yang nanti akan mendapat hasil dari hati kita yang sangat-sangat bangga. Terutama kalau kita sebagai keluarga, terutama kita sebagai mahasiswa, memang kalau kita mahasiswa kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu akan, kalau kita diterima dengan tidak ikhlas, ilmu itu tidak akan mengikuti siapa yang menerima. Tetapi kalau kita ikhlas dan senang, karena senang itu adalah ikhlas, itu nanti ilmu itu semuanya akan mudah dan enak kita cerna dan kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon berbuah, tetapi buahnya tidak akan berguna. Itu saja dulu jawaban saya. Mungkin nanti dari teman yang lain ada, silakan. Baik, terima kasih Pak Sumarti. Pertanyaan dari Mbak Asmaul Husna ya. Jadi kuncinya adalah ikhlas itu Mbak Husna. Jadi apapun yang kita terima ya semuanya memang harus diikhlaskan. Itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Krisi Marika ya, tentang tadi apa namanya, mengapa dan apa makna pintu gerbang pada halaman kencana dan bangsal kemagangan itu dibuat saling berhubungan. Jadi ada regol-regol yang saling menghubungkan itu, makna filosofisnya itu mungkin ya dari pertanyaan Mbak Kris ini seperti apa. Jadi antara tadi halaman bangsal kencana dengan bangsal kemagangan, kenapa dibuat saling berhubungan, itu fungsinya untuk apa. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang dari Mbak Veronica Plato, tentang apa yang melatar belakangi sehingga diberikan nama khusus untuk bangsal di keraton. Ya mungkin karena apa makna filosofisnya juga ya. Jadi memang setiap karena orang Jawa itu pasti membuat sesuatu, membuat entah itu nama, bangunan dan sebagainya memang didasarkan pada weton ya. Kalau orang Tionghoa itu Feng Shui. Kalau orang Jawa kan biasanya kan weton. Nah, ini mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Sumarti tentang dua hal ini. Yang pertama adalah tentang regol dibuat saling berhubungan. Kemudian yang kedua adalah kenapa ada makna filosofis apa, latar belakang apa sehingga ada nama-nama bangsal di Keraton Yogyakarta. Itu Pak Sumarti, silahkan bisa dijawab. Mungkin yang pertama dulu ya, kenapa ada regol-regol. Ya mohon maaf, saya mahasiswa kreasi mereka mahasiswa pertukaran dari Universitas
Ustadz mohon izin mengenai mengapa gerbang pada halaman Kencana dan Bangsal Kemagangan dibuat saling berhubungan. Mungkin saya yang kurang jelas mendengarkan dikarenakan jaringan yang kurang bagus sehingga saya bertanya melalui chatbox. Lalu yang dinamakan regol. Regol itu adalah kalau kita di rumah itu kan ada, kalau masuk pekarangan, kalau desa itu ada gapuro. Tapi itu bangunan regol itu saling menghubungkan karena itu adalah semuanya untuk keluar masuk ke Keraton Yogyakarta, dan itu saja yang masuk di situ kalau berpakaian abdi dalam semuanya harus melaksanakan, mematuhi aturan dari Keraton Yogyakarta. Jadi itu dibuat dan itu semuanya adalah bermakna sendiri-sendiri. Yang itu yang membuat dari sultan-sultan dahulu itu adalah seperti itu. Jadi regol dan gapuro itu semuanya sangat berhubungan. Lalu yang kedua adalah tentang bangsal. Nah, tadi dari depan saya sudah utarakan apa bedanya bangsal dan gedung. Kalau gedung itu adalah suatu bangunan tertutup. Tapi kok itu ada yang namanya bangsal. Nah, bangsal itu adalah bangunan yang terbuka untuk musyawarah, untuk mengutarakan sesuatu yang pada gedung yang terbuka. Contohnya umpamanya musyawarah tentang keraton. Lalu tentang untuk wisuda di dalam itu di bangsal, bukan di gedung. Jadi bangsal itu adalah tempat terbuka untuk kepentingan Keraton Yogyakarta, itu yang dinamakan bangsal. Itu saja dulu. Monggo, ada lagi? Oh ya, ini Pak Sumardi tentang pertanyaan ketiga tentang makna dibangun patung raksasa pada bangsal Sri Manganti. Itu apa ya? Mungkin di keraton itu kan ada beberapa patung. Tujuan dari dibangun arca atau patung di keraton itu apa? Tadi saya sudah utarakan pada patung ada patung dua yang maknanya itu adalah untuk menjaga, itu ada filsafat lambang keraton bahwa ada patung yang sangat-sangat unik. Kalau memang kita kalau orang-orang umum, orang-orang awam, memang itu hanya ada satu. Tapi kalau orang dalam dan itu sudah mengolah rasa, itu akan tahu maknanya. Jadi maknanya kalau secara lahiriah itu adalah keraton itu ada yang menjaga. Jadi kalau umpamanya di kabupaten itu adalah satpam secara lahiriah. Tapi kalau secara batiniah itu adalah suatu lambang, dan itu semuanya itu adalah untuk keselamatan, dan semuanya itu di situ kalau masuk keraton itu jangan harus tunduk pada aturan
keraton supayanya semua aman, enak, dan kita terima dengan hati yang baik. Itu saja itu dari tentang patung. Silakan. Baik, ini tadi ada tanggapan juga dari Mbak Asmaul Husna ya tentang tadi bahwa Bapak tadi kan menyebutkan bahwa keikhlasan itu selalu terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan ya. Jadi kalau tanggapan Bapak misalnya tentang banyak kepercayaan yang memang tidak dikaitkan dengan Tuhan, misalnya dikaitkan dengan hubungan sesama manusia yang berkembang hari ini seperti apa? Orang kan hari ini kan lebih cenderung mereka lebih ada yang memang tidak mempercayai adanya Tuhan, tetapi yang pasti yang penting itulah bagaimana berbuat baik terhadap sesama. Nah, tanggapan Bapak mungkin dengan fenomena hari ini ya, terutama mahasiswa ketika ikhlas itu dikaitkan dengan hubungan sesama manusia. Karena kita tahu ya bahwa di tiga ada ketika kita konteksnya hubungan itu ada tiga: hablu minallah, hubungan dengan Tuhan; hablu minanas, hubungan dengan manusia; dan hablu minal alam, hubungan dengan alam. Nah, ini katanya dengan hubungan sesama manusia itu seperti apa kalau menurut Bapak keikhlasan itu? Monggo silahkan Pak. Ya. Terima kasih. Ini adalah keikhlasan dengan manusia dengan manusia. Ingat kembali lagi pada kita, pada agama. Kita adalah semuanya pengingat Tuhan Allah. Dan itu adalah kita serahkan pada Allah. Lah, hubungan asalkan kita itu niatnya bagus dan baik dan ikhlas, insya Allah, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, itu nanti hubungannya juga baik dan bagus. Dan saling, itu namanya saling rasa. Terus dinamakan kalau orang Jawa rasa rumangsa. Kalau Jawa nek dinengke wae, nek wong Jogja, kalau orang Jogja itu kalau dipangku malah mati. Kalau orang Semarang nek kalau tidak digertak itu malah berani. Itu loh. Kalau Jogja adalah semuanya adalah pakai unggah-ungguh, pakai rasa, mula rasa rumangsa. Terus itu nanti kepada Allah, ikhlas. Dan itu kalau niat kita ikhlas, hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama mahasiswa, insya Allah itu nanti semuanya akan rasa. Mula nek diarani, nek wong Jawa nek diarani rasa, terus mengko risi. Dilihat hatinya, dilihat mukanya. Kalau orang itu merasa salah, mesti risi kepada orang yang dirasai salah. Itu jadi rasa risi itu ya ikhlas. Jadi kalau kita semuanya nanti akan merasa itu, kalau manusia dengan manusia itu nanti kepada orang itu, dan itu nanti kepada Allah. Ya seperti apa saja kalau kita ikhlas, niat bagus, dan nanti akan hasilnya bagus. Itulah hubungan kita pada manusia dengan manusia. Jadi semuanya adalah adalah pakai rasa, dan itu adalah pakai hati. Diam. Jadi kalau diam itu emas, kalau diam itu perak, kalau berkata itu emas, karena berkatanya adalah betul, maka itu mendapatkan emas. Itu aja. Silakan. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan ya Mbak Asmaul Husna dari Aceh mungkin ya. Tadi mungkin ada sedikit mungkin ya kurang tahu ya bahasanya rosorisi ya. Nah, kalau orang Jawa bilang, kalau memang tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Sumardi, kalau kita ya tergantung kepada niatnya. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, kepada manusia, sedangkan orang lain itu tidak baik kepada kita, itu ya dia berbuat salah dan sebagainya, dia pasti akan merasa ya. Jadi dia ketika kita melihat dia dilihat, dikatain dan sebagainya, itu
ya dikembalikan lagi kepada sisi dari keikhlasan itu tadi. Jadi yang pasti kembali kepada niat, apa kita sudah berbuat kepada orang lain, berbuat baik, berbuat ikhlas, tapi orang lain itu justru berbuat sebaliknya kepada kita. Tadi ya kita diamkan, diamnya perak, tapi kalau kita berkata ya setidaknya bisa berkata yang baik, itu yang makna ikhlas dari. Jadi memang kembali lagi kepada rosorisi tadi ya Mbak Asmaul. Jadi kalau memang betul kita tidak melakukan kesalahan ya pasti tidak akan risih, tidak akan, istilahnya tidak akan merasa. Tapi kalau orang lain itu biasanya merasa dia salah, berbuat jahat dan sebagainya, dia pasti akan merasa dan dia akan pasti malu, tanggung, sungkan dan sebagainya. Seperti itu dasar dari keikhlasan tadi. Itu ya Mbak Asmaul Husna. Kemudian ini Mbak Nur Rahmawati ya, tentang bertanya maksud dari kalender Jawa. Nah ini Bapak Sumardi, kalender Jawa itu seperti apa? Karena ini mayoritas mahasiswa itu dari Sulawesi, dari Aceh, kemudian dari Bali, jadi tidak ada yang dari Jawa, sehingga mungkin agak roaming ya, agak kesulitan, belum tahu tentang tadi kalender Jawa, unggah-ungguh dan sebagainya. Mungkin Bapak Sumardi bisa menjawab tentang apa sih makna dari kalender Jawa, bedanya dengan kalender Masehi ataupun kalender Islam. Seperti itu. Terima kasih. Karena itu kalender Jawa, itu kan diambil dari, umpamanya contoh, kalau Jawa juga ada, umpamanya itu ada mongso 1, mongso 9, mongso ke-6. Ya sekarang itu mongso ke-6. Nah, mongso ke-6 itu 63, jadi sama saja, kalendernya sama, tetapi hitungannya dengan Jawa, dengan ho, no, co, ro, ko, do, to, so, gitu. Lalu di situ ada, tadi di depan sudah saya katakan bahwa di situ ada pada bulan-bulan tertentu itu kita mengadakan, kalau Keraton Yogyakarta itu mengadakan acara besar, yaitu grebek Maulud. Nah, itu dihitung, bukan dihitung secara nasional, karena di sini adalah nanti ada tahunnya itu ada 8, itu juga lain. Maka dari itu sebetulnya sama saja, hanya saja untuk menentukan bahwa kalender Jawa itu nanti ada, karena kalau Senin itu namanya Somo, kalau Selasa namanya Anggoro, kalau Rebu namanya Buddha, kalau Kamis namanya Respati, kalau Jumat namanya Sukro, lalu Tumpak dan sebagainya. Itu adalah kalender Jawa. Dan itu menentukan karena para petani itu adalah masih ikut pada kalender Jawa, karena nanti akan mengubah, makanya sekarang adalah contoh saja, umpamanya sekarang bulannya Desember, ini tahunnya tahun Alif, dan ini adalah mangsanya mongso kanem, nanti umurnya 43 hari atau dimulai dari 9 November sampai 21 Desember. Lalu condro atau apa, condro, kalau condro itu rasok karunya bulan ini itu adalah rasa mulya kasucian. Nah, rasa mulya kasucian itu rasa mulya hujan yang dapat menimbulkan kebaikan dan suci kepada kita semua. Sebetulnya sama saja. Tetapi kalau Jawa itu memang hitungannya dari kelahiran Kanjeng Nabi, dan itu semuanya adalah untuk kita umat pada Jogja khususnya. Itu saja jawaban saya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarti. Jadi menambahkan sedikit, memang kalender Jawa itu pada mulanya dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu raja ketiga atau raja yang paling terkenal di Mataram Islam pada waktu itu. Bagaimana cara menyesuaikan dari kalender Islam, karena kalender orang Jawa itu ya mayoritas adalah petani, maka membutuhkan sebuah penanggalan atau kalender untuk bisa kalau orang Jawa bilang titi mongso ya, meniteni orang. Kalau bahasa Indonesia meniteni itu apa ya Mas Ama ya, memberikan sebuah ciri khas gitu ya, niteni ya. Jadi bagaimana misalnya musim ini musim penghujan, musim kemarau, sehingga bisa digunakan hari ini harus menanam padi, harus menanam palawija dan sebagainya. Itulah modifikasi dari kalender Islam ya, antara Islam dan Jawa. Jadi salah satu bentuk dari akulturasi budaya. Jadi Sultan Agung mengambil itu kalender Islam, kemudian dibuat kalender Jawa, penanggalan Jawa. Kalau di Islam kan dimulai pada bulan Muharram ya, Muharram, Safar dan sebagainya. Kalau orang Jawa Suro, Sapar, Mulut, kemudian Ba'do Mulut dan seterusnya. Jadi memang hampir sama dengan kalender penanggalan Islam, tetapi penamaannya itu agak berbeda ya, ada modifikasi disesuaikan dengan hari-hari besar. Kalau di Muharram di Islam itu kan ada hari Asyura ya, tanggal 10, maka nama bulannya oleh orang Jawa namanya bulan Syuro dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalender Jawa adalah salah satu bentuk penanggalan dari orang Jawa. Jadi karena mayoritas dari orang Jawa itu kan adalah petani, jadi Sultan Agung salah satu mahakaryanya, selain beliau mengirim pasukan untuk menaklukkan Batavia, tapi juga beliau juga membuat penanggalan yang dinamakan dengan kalender Jawa. Tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Sumarti, Senin itu apa, Selasa apa dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Nur Rahmawati ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah cukup nampaknya ya. Kita sudah lebih dari 1,5 jam, hampir 2 jam ya. Tidak terasa sebetulnya memang masih banyak yang mungkin mau diungkapkan atau dipresentasikan oleh Bapak Sumarti, karena kebudayaan keraton tadi kita hanya mengambil beberapa saja dari nama-nama tempatnya, kemudian sejarah sedikit, kemudian tadi sempat ada abdi dalem dan keraton. Itu sedikit sebetulnya teman-teman itu bisa mengakses banyak hal tentang Keraton Jogja, karena Keraton Jogja ada websitenya sendiri. Jadi keratonjogja.id itu adalah website resmi dari Keraton Jogja. Di situ teman-teman bisa mengakses apa saja yang ada di keraton ya. Di situ ada abdi dalemnya, ada pangkat-pangkatnya, abdi dalem itu apa, prajurit keraton itu ada apa saja, kemudian hari-hari besar dalam keraton itu ada Sekaten, Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengakses itu. Jadi bisa belajar. Tadi sudah, memang kita kelas inspirasi lebih banyak melihat dari pengalaman hidup ya, life experience. Jadi pengalaman hidup dari kita bisa belajar banyak dari kehidupan abdi dalem ya, bagaimana mereka menjalankan hidup secara kelasnya ya, tidak digaji, tidak mendapatkan gajinya kecil atau apa. Bahkan yang abdi dalem itu tidak hanya orang-orang biasa saja, tapi ada juga yang tadi sudah diungkapkan, ada pejabat Kapolsek ataupun dan Ramil ataupun pejabat apa yang bupati. Justru kemarin ada sempat ya, sudah ada contohnya Bupati Bantul kemarin, Pak Halim itu juga mendapatkan surat kekancingan menjadi abdi dalem dari keraton, karena sudah bupati tetapi tetap saja menjadi seorang abdi dalem ya. Itu dilandaskan tadi pada ketentraman hati, keikhlasan, kemudian mencari keberkahan dan lain sebagainya. Kita bisa belajar banyak hari ini bahwa memang di tengah-tengah kita hidup di era modernitas, di era kapitalis, materialis, dan dilandaskan sesuatu didasarkan pada harta, kekayaan, tetapi di satu sisi ada bahwa hidup itu memang tidak hanya soal materi saja, tapi soal keikhlasan, ketentraman, dan keberkahan di dalam menerima hidup ini. Salah satu tadi local wisdom ya, kearifan lokal menjadi seorang abdi dalem di Keraton Yogyakarta. Mudah-mudahan hari ini teman-teman terinspirasi dari Bapak Sumarti sebagai
ya salah satu abdi dalam yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu memang dilandaskan pada keikhlasan. Yang namanya hidup, yang namanya kehidupan itu dilandaskan pada ketetapan dan sebagainya. Itu mungkin sedikit tambahan dari Mas Alma. Ada tambahan mungkin Mas Alma? Ada tambahan Mas Alma atau cukup? Cukup ya Mas Alma ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Alma. Terima kasih teman-teman. Mungkin perkuliahan modul Nusantara untuk kelas inspirasi kedua hari ini kita bisa akhiri. Nanti kita akan lanjutkan di kelas inspirasi yang terakhir, ketiga, sebelum teman-teman terjun ke lapangan langsung untuk melakukan kegiatan kontribusi sosial. Terima kasih pada narasumber kita hari ini, Bapak Haji Sumarti MPD. Semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi Bapak Sumarti. Terima kasih kepada Mas Alma dan teman-teman semua. Semoga bisa terinspirasi dari kisah abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan dan pelajari serta kaji hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kita sambung di lain kesempatan. Kita akhiri saja. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.